Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan dalam mencari ilmu walaupun dengan jarak yang jauh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ustazah Sylvia Artamervian. Saya di sini sebagai pengajar guru informatika. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang perangkat keras komputer. Langsung saja, mari kita simak video berikut ini. Di era digital ini, kamu pasti sudah tidak asing dengan istilah gadget. Gadget merupakan teknologi yang dibuat canggih, praktis, dan lengkap sehingga semakin mempermudah penggunanya. Contoh gadget yang ada, diantaranya tablet dan smartphone. Dahulu kita dapat membuat atau mengedit dokumen hanya dari komputer PC atau laptop. Namun dengan seiring perkembangan zaman, saat ini kita dapat melakukan aktivitas tersebut melalui gadget asalkan kita memiliki aplikasi yang dapat menunjangnya. Adapun beberapa aplikasi sosial media yang sering kita gunakan, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, dan ada lagi yang lebih trending, yaitu aplikasi TikTok. Selanjutnya adalah pengertian dari perangkat keras atau hardware. Ialah perangkat yang memiliki wujud fisik yang dapat dilihat secara kasat mata, dapat disentuh, serta dapat diketahui bentuknya. Adapun macam-macam perangkat keras komputer. Yang pertama, perangkat pemrosesan. Kedua, perangkat penyimpanan. Yang ketiga, perangkat input dan output. Dan yang terakhir, perangkat jaringan dan internet. Memasuki jenis yang pertama, yakni perangkat pemrosesan dan penyimpanan data. Yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU. Lebih dikenal dengan nama mikroprosesor. Dikatakan sebagai otak dari komputer tersebut. Prosesor merupakan pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer. Maka, jika prosesor tidak dapat melakukan pengolahan data dengan baik, maka kerja komputer akan terasa lambat dan tidak akurat, atau biasanya disebut dengan istilah hang dan error. Oleh karena itu, kinerja komputer sangat tergantung pada kinerja dari prosesornya. Prosesor terdiri atas dua bagian yang dibedakan berdasarkan fungsi operasionalnya, yaitu Arithmetical Logical Unit (ALU) berfungsi sebagai pusat pengolah data seperti perhitungan matematika. Yang kedua ada Control Unit, berfungsi sebagai pengontrol kerja komputer, yaitu mengatur urutan proses-proses yang dilakukan di komputer sehingga urutan proses berjalan sebagaimana mestinya. Perangkat yang kedua ada memori. Memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Informasi tersebut dapat berbentuk perintah-perintah maupun data. Sebagai tempat penyimpanan, memori mempunyai ruang-ruang penyimpanan dengan masing-masing ruang. Memori terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, memori eksternal yang disebut dengan random access memory. Kemudian yang kedua, ada pun memori internal yang disebut dengan sebagai read-only memory. Random access memory digunakan untuk menyimpan program dan data secara sementara ketika program dijalankan dan data Sedangkan read-only memory digunakan untuk menyimpan perintah-perintah dan data secara tetap. Sesuai dengan namanya, komputer hanya dapat membaca data dan perintah yang terdapat pada ROM. Selanjutnya, ada kartu grafis atau lebih populer dengan nama VGA. Adalah peralatan komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar dalam bentuk piksel. Kartu grafis memungkinkan data dalam bentuk digital ditampilkan dalam bentuk gambar di layar monitor. Perangkat yang terakhir yakni kartu suara atau sound card. Adalah peralatan komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sinyal suara, dan sebaliknya, mengubah sinyal analog atau sinyal suara menjadi sinyal digital. Kartu suara memungkinkan data suara seperti lagu-lagu dengan format MP3 dan suara dari video yang diputar di komputer. Kemudian, kartu suara juga dapat didengar melalui speaker yang dihubungkan ke komputer.
Kartu suara dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada kartu suara standar, adalah kartu suara yang berupa kartu elektronik yang dipasangkan pada slot yang terdapat di motherboard. Yang kedua, kartu suara onboard, adalah kartu suara yang sudah disertakan di motherboard komputer dalam bentuk chip. Sementara yang terakhir, kartu suara eksternal, adalah kartu suara yang penggunaannya tidak ditempatkan di dalam motherboard, tetapi ditempatkan secara terpisah. Kartu suara eksternal disambungkan ke komputer melalui USB port. Baiklah, cukup sampai di sini dulu materi yang kita pelajari. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ilmunya bagi kalian semua. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Untuk kalian semua yang masih di rumah, tetaplah menjaga kesehatan dan karantina mandiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.